Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang teorema Vieta. Yuk kita mulai. Sebelum masuk pada materi teorema Vieta, materi prasyarat kita adalah persamaan kuadrat. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan x pangkat 2 kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Dapat dilihat bahwa persamaan tersebut adalah persamaan suku banyak berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Kita masuk pada penyelesaian. X kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan persamaan tersebut. Kita dapat x tambah 2 kali x kurang 5 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan akar-akar persamaannya yaitu x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5. Kita bisa menulisnya dalam bentuk x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan 5. Selanjutnya kita kembali pada soal. Kita bisa menghitung jumlah akar-akar persamaan x1 tambah x2 sama dengan negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Dan hasil kali akar-akar persamaan x1 kali x2 sama dengan negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Saat berada pada bangku SMP, kalian pasti sudah belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kamu pasti dapat menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan tanpa mencari akar-akarnya. Misalkan persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Diperoleh X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A untuk jumlah akar-akar persamaan. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A untuk hasil kali akar-akar persamaan. Dengan soal yang sama, kita dapat menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar dengan menggunakan rumus tersebut. Pertama yang harus kita ketahui adalah koefisien dari setiap variabel yang ada. Koefisien X pangkat 2 adalah 1, maka kita tulis A sama dengan 1. Koefisien X adalah negatif 3, maka kita tulis B sama dengan negatif 3. Dan konstanta adalah negatif 10, maka kita tulis C sama dengan negatif 10. Kita masukkan pada rumus didapat X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan 3. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. Jawaban ini sama dengan penyelesaian sebelumnya. Kita beralih ke persamaan suku banyak berderajat 3, yaitu persamaan kubik. Misalkan persamaan AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0 memiliki akar-akar X1, X2, dan X3. Diperoleh jumlah akar-akar persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. Jumlah hasil kali dua akar persamaan X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Dan hasil kali tiga akar persamaan X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A. Persamaan suku banyak berderajat 4 atau persamaan kuartik. Misalkan, AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E sama dengan 0 memiliki akar-akar X1, X2, X3, dan X4 diperoleh jumlah akar-akar persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan negatif B per A. Jumlah hasil kali dua akar persamaan X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali X4 tambah X3 kali X4 sama dengan C per A. Jumlah hasil kali tiga akar persamaan X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 tambah X1, X3, X4 tambah X2, X3, X4 sama dengan negatif D per A. Dan hasil kali 4 akar persamaan X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Bagaimana untuk persamaan berderajat N?
Untuk itu, kita menggunakan teorema Vieta. Teorema Vieta adalah teorema yang berkaitan dengan rumus-rumus jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan suku banyak atau polinomial. Dengan teorema Vieta ini, dapat diperoleh berbagai perhitungan akar-akar suatu persamaan polinomial, walaupun kita tidak mengetahui nilai dari masing-masing akarnya. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi pada koefisien-koefisien dalam persamaan suku banyak atau polinomial tersebut, seperti pada persamaan kuadrat, persamaan kubik, dan persamaan kuartik tadi. Teorema Vieta sebagai berikut. Kita masuk pada contoh. Jika akar-akar persamaan polinom x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 6 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3, maka hitunglah a. x1 tambah x2 tambah x3, b. x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3, c. x1 kali x2 kali x3. Untuk penyelesaiannya, pertama yang harus kita ketahui adalah koefisien dari setiap variabel yang ada. Koefisien x pangkat 3 adalah 1, maka kita tulis A sama dengan 1. Koefisien x pangkat 2 adalah 2, maka kita tulis B sama dengan 2. Koefisien x sama dengan negatif 5, maka kita tulis C sama dengan negatif 5. Dan konstanta adalah negatif 6, maka kita tulis D sama dengan negatif 6. Kita masuk pada bagian A. Berdasarkan rumus, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A, berarti kita dapat negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Bagian B, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A, berarti kita dapat negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Bagian C, X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A. Kita dapat negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6, yang artinya negatif 1 dikali dengan negatif 6. Ingat bahwa bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Berarti kita dapat 6. Sekian video kali ini anak-anak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!